Shalom, ketemu lagi bersama saya Pendeta Yusak Maleta dalam bimbingan rohani. Kita masih membahas dalam Kejadian Fatsal yang pertama ayat yang kedua yang berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita telah memperhatikan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan materi yang pertama diciptakan masih dalam keadaan kacau balau. Tidak ada apapun di dalamnya yang indah untuk dilihat sebab bumi belum berbentuk dan kosong. Kekacauan dan kehampaan. Begitulah kedua kata ini diartikan dalam Yesaya pasal 34 ayat yang ke-11 yang berkata, burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Bumi tidak berbentuk, tidak berguna, tanpa penghuni, tanpa perhiasan, hanya bayangan atau rancangan kasar dari hal-hal yang akan datang dan bukan hakikatnya. Bumi hampir jatuh kembali ke dalam keadaan yang sama karena dosa manusia, yang di dalamnya segala makhluk mengeluh. Dalam Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-23, aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Bagi orang-orang yang hatinya terpatri pada surga, dunia bawah ini jika dibandingkan dengan dunia atas masih tampak hanya sebagai kekacauan dan kehampaan. Tidak ada keindahan sejati yang dilihat dan tidak ada kepenuhan yang memuaskan yang bisa dinikmati di bumi ini kecuali Allah itu saja. Sekalipun seandainya ada sesuatu yang indah untuk dilihat, tidak ada terang yang dengannya sesuatu itu bisa dilihat. Sebab ayat mengatakan gelap gulita, kegelapan yang pekat menutupi samudra raya. Allah tidak menciptakan kegelapan ini, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah yang membuat semuanya ini. Sebab gelap ini hanya ada karena tidak adanya terang, yang pada waktu itu masih belum bisa dikatakan tidak ada, sampai ada sesuatu yang diciptakan yang bisa dilihat melaluinya. Dari tidak ada terang harus dikeluhkan dengan begitu rupa, sebab tidak ada yang bisa dilihat selain kekacauan dan kehampaan. Jika pekerjaan anugerah di dalam jiwa adalah ciptaan baru, maka kekacauan ini menggambarkan keadaan sebuah jiwa yang tidak diperbaharui tanpa anugerah. Di sana ada ketidakteraturan, kekacauan, dan segala perbuatan jahat. Jiwa itu hampa akan segala kebaikan, sebab ia tanpa Allah. Jiwa itu gelap, ia adalah kegelapan itu sendiri. Inilah keadaan kita secara alami, sampai anugerah yang Maha Kuasa membawa perubahan penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.